Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mempelajari salah satu kajian penting dalam usul fiqh, yaitu sumber hukum Islam yang mukhtalaf, istihad dan urf. Baiklah, perkenalkan, nama saya Asyifa Nabitasari sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengertian istishab. Secara bahasa, istishab dapat diartikan sebagai selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengemukakan bahwa istishab menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya. Maksud definisi Ibnu Al-Qayyim di atas ialah suatu hukum, baik dalam bentuk positif ataupun negatif, tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya. Dan status keberlakuan hukum tersebut tidak memerlukan dalil lain untuk tetap terus berlaku. Sedangkan menurut Al-Ghazali, istishab ialah tetap berpegang teguh dengan dalil akal dan dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang merubahnya setelah berusaha untuk keras mencari. Yang dimaksud dengan kata-kata dalil akal dalam definisi di atas adalah al-bara'ah al-asliyah, dasar keterbatasan dari beban tanggungan. Artinya, berpegang teguh dengan akal yang menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu terbebas dari beban tanggungan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata dalil syar' dalam definisi di atas adalah dalil yang telah disepakati kehujahannya. Selanjutnya, macam-macam istishab. Para ulama usul fiqh menyebutkan beberapa macam istishab, yaitu diantaranya: pertama, istishab al-ibabah al-asliyah. Istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah, boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Yang kedua, istishab al-bara'ah al-asliyah. Maksudnya adalah tetap berada pada hukum asal pada hal-hal yang belum diketahui perubahannya melalui nas. Dengan kata lain, tiap manusia lahir tanpa ada beban kewajiban dari syariat. Hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil syar'i yang merubahnya. Dalil yang menjadi dasar istishab ini antara lain adalah firman Allah, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu langsung berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusan terserah kepada Allah. Kitab Suci Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, istishab al-dalil ma'a ihtimal al-mu'arid. Maksudnya adalah tetap memberlakukan keumuman dalil yang ada walaupun ada kemungkinan terdapat dalil yang mengkhususkan tempat atau waktu berlakunya dalil itu, atau yang menasaknya. Selama dalil pengkhususan tersebut belum diketahui, maka dalil yang umum tetap diberlakukan. Yang kelima, istishab al-hukm al-sabit bi al-ijma' fil ma'al al-khilaf. Yang dimaksud dengan istishab ini ialah menetapkan berlakunya keputusan ijma' pada masalah yang diperselisihkan. Gambaran lebih jelasnya, para ulama melakukan ijma' terhadap hukum suatu masalah, kemudian terjadi perubahan pada masalah tersebut. Selanjutnya, kaidah-kaidah fiqh berdasarkan istishab. Berdasarkan prinsip al-istishab dan beberapa dalil lainnya, ulama merumuskan beberapa kaidah fiqh sebagai berikut. Yang pertama, kaidah yang berbunyi, pada dasarnya tetap berlakunya hukum sesuatu sebagaimana adanya. Contoh kaidah ini antara lain kasus tentang orang yang hilang, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Yang kedua, kaidah yang berbunyi, pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh.
Berdasarkan kaidah ini, semua bentuk transaksi atau akad dalam bidang muamalah dipandang sah, selama tidak ada dalil syara' yang menyatakannya batal atau fasad. Yang ketiga, kaidah yang berbunyi, pada dasarnya dalam masalah tanggung jawab bebas dari kewajiban dan hak. Selanjutnya, pengertian uf. Al-uf secara bahasa berasal dari kata arafa, ma'rifa, irfan, ma'ruf, yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, dan ketenangan, bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikan tenang dan tentram. Sebaliknya, sesuatu yang tidak dikenal menjadikan seorang bersikap kasar dan liar. Ibn Haris, sebagaimana dikutip oleh Umar Sulaiman al-Ashkar, menyatakan bahwa al-uf adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagian yang lainnya secara tersambung. Sementara secara istilah, para ulama memberikan beragam pengertian, di antaranya Fairuz Abadi, al-uf adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal, dan al-uf adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan, baik. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalif, al-uf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia dan mereka menjalaninya baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan, dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara' tidak ada perbedaan antara al-uf dan al-adat. Yang ketiga, alih hasabalah. Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka, baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakan untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang Arab menyebut kata al-walad untuk anak laki-laki bukan digunakan untuk anak perempuan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah macam-macam uf. Yang pertama, dilihat dari baik dan buruknya. Jika dilihat dari baik dan buruknya, uf dapat dibagi menjadi dua, yaitu uf sahih dan uf fasid. Uf sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara', dan dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf mengatakan, uf sahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan fasid, uf fasid adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan sebagai berikut. Uf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi ketentangan dengan hukum syara' dan menghalalkan yang telah diharamkan dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara', serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban. Selanjutnya, al-uf dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan. Jika dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan, uf terbagi menjadi dua, yaitu uf perkataan dan uf perbuatan. Uf perkataan adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan. Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata walad digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata walad digunakan uf qauli tersebut. Dengan uf qauli, katakanlah dalam ayat ini dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Sedangkan uf perbuatan atau uf fi'li adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Contoh dalam kebiasaan ini adalah kebiasaan orang-orang di negara maju, jual beli dengan cara menggunakan mesin, di mana transaksi dilakukan dengan mesin, baik menyetor barang dan mengambil barang. Oleh karena itu, kebiasaan jual beli yang semacam ini tidak menyalahi aturan akad dalam syariat. Selanjutnya, al-uf dilihat dari sumbernya. Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah dalam kitabnya. Al-uf dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama al-uf al-am.
yaitu kebiasaan umum, kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Sebagai contoh, transaksi pemesanan pembuatan produk barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya. Yang kedua, al-urf al-khas, kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian negara. Sebagai contoh, pengungkapan kata al-dabah untuk menyebut binatang kuda di Irak. Hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir. Yang ketiga, al-urf al-syar'i. Baiklah, perkenalkan nama saya Hania Saputri, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu penerapan istihab dan urf dalam kehidupan masyarakat Islam. Yang mana rumusan pertama telah dijelaskan oleh teman saya Asyifa Novitasari. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penerapan istihab dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya kita bahas apa itu istihab. Secara sederhana, istihab berarti mempertahankan hukum atau keadaan yang sudah ada sampai ada bukti yang mengubahnya. Prinsip ini sangat rasional, karena hukum Islam tidak langsung berubah hanya karena muncul keraguan, tetapi menunggu adanya dalil yang pasti. Mari kita lihat penerapannya dalam beberapa konteks nyata. Yang pertama yaitu kasus talak dengan keraguan jumlah talak. Misalnya, dalam kasus perceraian, seorang suami ragu apakah ia sudah menjatuhkan talak 1 atau talak 3. Maka istishab digunakan untuk menetapkan bahwa statusnya masih talak 1. Artinya, hukum asal hubungan suami istri masih bisa dipulihkan, karena tidak ada kepastian bahwa talak 3 telah dijatuhkan. Prinsip ini menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari keraguan sosial yang tidak perlu. Yang kedua yaitu hukum tayamum saat mendapat air. Contoh lain, seseorang sedang tayamum karena tidak menumbukkan air, namun di tengah sholat tiba-tiba ada air. Dalam kondisi ini, istishab mengajarkan bahwa tayamum tetap sah hingga ada dalil yang menyatakan batalnya wudhu pengganti tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang tidak menyulitkan umatnya dalam beribadah. Yang ketiga yaitu prinsip praduga tak bersalah. Dalam konteks hukum modern, prinsip praduga tak bersalah juga merupakan bentuk penerapan istishab. Seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas membuktikan kesalahannya. Islam sejak dahulu telah mengajarkan prinsip ini, yakni seseorang tetap dalam keadaan suci dari dosa atau kesalahan sampai terbukti sebaliknya. Ini menjadi landasan penting dalam sistem peradilan yang adil dan berkeadaban. Yang keempat yaitu hukum perdata dan perikatan ekonomi. Dalam ranah perdata, istishab digunakan ketika terjadi sengketa tentang utang piutang. Jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki utang, maka hukum asalnya adalah tidak berutang. Dengan begitu, istishab melindungi masyarakat dari tuduhan yang tidak berdasar dan menjaga keadilan dalam transaksi. Yang kelima yaitu hukum perkawinan. Selanjutnya, dalam konteks perkawinan, istishab juga tampak pada aturan hukum positif di Indonesia. Contohnya, nikah siri tidak dianggap sah secara negara karena tidak ada bukti resmi berupa akte nikah. Dengan prinsip istishab, status hukum seseorang dianggap belum menikah sampai ada bukti yang sah secara hukum. Ini sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak dalam keluarga. Yang keenam yaitu kepastian hukum dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, istishab menjaga agar transaksi yang sudah disepakati tetap sah sampai ada waktu yang membatalkannya. Prinsip ini menjamin keadilan dan kepastian dalam dunia bisnis Islam, sehingga setiap pihak memiliki rasa aman dalam menjalankan akad. Hal ini sejalan dengan visi Islam yang menekankan kejujuran dan kejelasan dalam muamalah.
Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu penerapan urf dalam kehidupan masyarakat sekarang. Kita masuk pembahasan kedua, yaitu urf. Kata urf berarti adat kebiasaan yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Dalam hukum Islam, urf diakui sebagai salah satu sumber hukum tambahan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Penerapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, urf sebagai sumber hukum dan metode ijtihad. Dalam praktiknya, ulama sering menggunakan urf sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap hal-hal baru yang tidak disebut secara langsung dalam nas. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli yang sudah menjadi adat setempat dapat dijadikan pedoman hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak kaku, tetapi sangat adaptif terhadap perubahan sosial. Yang kedua yaitu contoh dalam ekonomi Islam. Contoh mudahnya bisa kita lihat di toko modern atau supermarket. Orang membeli barang tanpa mengucapkan ijab kabul secara formal. Cukup dengan meletakkan uang di kasir. Walaupun tidak ada ucapan saya jual dan saya beli, transaksi itu sah karena sudah menjadi kebiasaan yang dipahami semua pihak. Inilah penerapan nyata dari urf. Kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga yaitu urf sebagai kebiasaan yang dikenal dan dipahami bersama. Urf juga menjadi alat untuk memahami konteks masyarakat. Misalnya, makna hadiah atau utang bisa berbeda antara daerah tergantung kebiasaan lokal. Karena itu, ulama fiqh memperhatikan adat masyarakat ketika menetapkan hukum, agar keputusan mereka tidak menimbulkan kesalahpahaman. Islam menghargai tradisi selama tradisi itu membawa kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip agama. Yang keempat yaitu urf dalam menjembatani aktivitas ekonomi dan prinsip syariah. Di era modern, urf berperan penting dalam menjembatani praktik ekonomi kontemporer dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam sistem perbankan syariah, banyak akad dan produk baru yang dikembangkan dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat modern, seperti penggunaan kartu debit, pembiayaan kendaraan, dan lain-lain. Dengan adanya urf, hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan bisa diterapkan dalam konteks kekinian tanpa kehilangan nilai dasarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa istishab dan urf saling melengkapi. Istishab memberikan dasar kepastian hukum, sementara urf memberikan keluasan dan relevansi sosial. Keduanya menjadikan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap masa. Keduanya menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat universal, kontekstual, dan senantiasa mampu menjawab kebutuhan zaman. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan istishab dan urf dalam kehidupan masyarakat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan serta pemahaman kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.